Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dias Afifa dengan NIM 0449499927. Saya dari Universitas Terbuka Batam. Di sini saya akan melakukan praktik dari tugas 3 pada mata kuliah jaringan komputer. Di sini soalnya yang pertama, buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, langsung saja di sini saya sudah membuka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Langsung saja saya buat. Oke, di sini saya sudah selesai membuat topologinya. Kemudian di sini saya akan memasukkan IP address. Caranya kita klik config, lalu fast ethernet, kemudian kita klik IP address-nya 192.168.1.1. Kemudian lanjut berikutnya 1.2, 1.3, dan 1.4. Di sini saya sudah selesai memasukkan IP address, kemudian kita ubah nama PC-nya sesuai dengan IP address-nya. Nah, lalu kita coba untuk melakukan ping. Caranya kita pergi ke desktop, kemudian kita pilih command prompt. Kita tuliskan ping 192.168. Oke, di sini sudah berhasil. Kemudian kita coba lagi pada PC 2 dan PC-PC selanjutnya. Nah, di sini semua PC sudah berhasil. Ping pada PC 1 sudah berhasil, PC 2 berhasil, PC 3 berhasil, PC 4 berhasil. Oke, semuanya sudah terhubung ya. Oke, lanjut ke nomor 2, buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Nah, di sini kita gunakan topologi dari nomor 1 tadi ya. Kemudian kita langsung saja kita tambahkan server. Dan di sini kita buat IP address-nya juga. Config. Di sini kita buat 192.168.1.100. Kemudian kita ubah namanya menjadi HTTP. Ini 1.100. Oke. Nah, di sini lampu indikatornya sudah terhubung berwarna hijau semua. Kita coba apakah di sini sudah bisa mengakses layanan HTTP servernya. Ada semua PC. Kita tes dulu. Caranya kita desktop, kita ke web browser. Nah, di sini kita ketikkan IP address dari server HTTP tadi. Nah, ini tampilan default kalau sudah berhasil. Kemudian kita lanjut, kita lihat yang PC 2. Nah, pada PC 2 juga sudah berhasil. Pada PC 3 juga sudah berhasil. Nah, pada PC 4 juga sudah berhasil. Dan di sini tandanya semua komputer sudah bisa mengakses layanan HTTP-nya ya.
Kita lanjut pada soal nomor 3. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Pertama kita buat dulu servernya. Di sini IP addressnya kita buat 192.168.1.200. Lalu di sini kita pergi ke service, kita off, HTTP-nya kita off. Setelah kita off kan, kemudian kita pergi ke DNS, kita on kan, kemudian kita beri nama ds.com. Kemudian address di sini kita masukkan IP dari HTTP. Kemudian kita add. Nah, di sini sudah terdaftar ya. Kemudian kita tes pada PC 1. Kita pergi ke setting dulu. Di sini kita buat DNS servernya, alamat IP dari DNS kita tadi. Langkah selanjutnya adalah kita coba masukkan URL-nya pada PC 1, kita buka web browser. Kemudian kita ketikkan namanya di sini. ds.com. Oke, ini tampilannya pada PC 1 sudah berhasil. Gunakan layanan HTTP melalui DNS server. Pada PC 2 kita coba juga. Nah, di sini DNS servernya sudah berhasil. Pada PC 3 juga berhasil. Yang terakhir kita coba pada PC yang keempat. Nah, sudah berhasil semua. Kemudian kita lanjut pada nomor 4, buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Langsung saja saya buat struktur jaringannya. Nah, di sini saya sudah selesai membuat struktur jaringannya. Kemudian kita lanjut membuat IP address pada routernya. Kita pergi ke config. Kita pilih yang Gigabyte Ethernet yang 001. Nah, pada 001 kita isi dengan 192.168.1.99. Dan jangan lupa kita on-kan di sini pada port statusnya. Kemudian lanjut ke Gigabyte Ethernet yang 000, kita isi IP address-nya 192.168 dan 2.1. Nah, kemudian kita on-kan pada port status. Lalu kita pergi ke static. Nah, pada static routes kita isi networknya 192.168.1.0, kemudian masknya 255.255.255.0, kemudian pada next hop kita isi 192.168 dan 2.0, lalu kita add. Nah, di sini sudah terdaftar network address-nya. Bisa dilihat di sini sudah terhubung dengan lampu indikator yang berwarna hijau. Nah, kemudian kita lanjut untuk ke server ini yang di atas. Di sini display name-nya sesuai dengan ini ya, wilcom.com. Kemudian default gateway-nya kita isi
Di sini DNS servernya kita buat sama seperti yang nomor sebelumnya, yaitu 192.168.1.200. Setelah itu kita pergi ke fast Ethernet-nya, kita isi IP address-nya di sini 192.168.1.100. Setelah itu kita lanjut ke PC, kita ke config. Di sini PC-nya PC 0. Oke. Kemudian kita isi default gateway-nya. Nah, pada IP address PC 0 kita buat 192.168.1.1. Kemudian kita akan buat DNS servernya di sini. Kita ke config. Kemudian kita buat di sini namanya DNS server. Nah, karena kita membuat struktur jaringan yang baru pada DNS server ini, kita atur HTTP-nya kita sudah off-kan, kemudian pada DNS kita on-kan, dan kita buat namanya di sini sama kayak yang nomor sebelumnya, yaitu ds.com. Kemudian addressnya kita buat address dari server tadi ya. Di sini namanya kita ganti DNS server. Kemudian setelah itu kita pergi ke server, kita ke config. Kemudian di sini kita ganti namanya jadi pendilcom.com. Kemudian kita isi default gateway dan DNS servernya. Lanjut kita isi IP address. Setelah itu kita ke PC 1. Pada PC 1 kita isi default gateway dan DNS servernya. Kemudian pada fast Ethernet IP address-nya kita isi menjadi 192.168.2.2. Kemudian kita kembali ke soal. Lakukan perintah berikut. Soal yang pertama, pinging dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Caranya kita pergi ke PC 0. Kemudian kita pergi ke command prompt. Kita lakukan ping 192.168.2.2. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian yang nomor 2, ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kita pergi ke PC 1, desktop, kemudian command prompt, kita lakukan ping 192.168.1.1. Oke, ping dari PC 1 ke PC 0 sudah berhasil. Kemudian lanjut soal ketiga, buka web browser akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Kita ke PC 1, kemudian kita ke web browser. Di sini kita ketikkan ilkom.com. Oh iya, di sini pada DNS server kita tambahkan dulu server dari pendilcom.com. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, buka web browser akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Nah, di sini tadi saya sudah coba dan sudah berhasil terbuka. Kemudian yang nomor 4, buka web browser akses pendilcom.com dari PC 0.
Nah, di sini juga sudah berhasil untuk terbuka. Oke, baiklah. Saya rasa sudah cukup. Sekian dari penjelasan praktik tugas 3 mata kuliah jaringan komputer. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan, mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.